Berarti boleh nggak tuh dipijat saat keseleo? Keseleo boleh dipijat atau enggak ya? Upaya mandiri yang bisa dilakukan di rumah kalau pas keseleo itu apa dulu ya kira-kira? Misalnya post-stroke itu bisa. Kalau misalnya yang nyeri-nyeri pinggang karena aktivitas, kemudian nyeri bahu, itu bisa juga kita bantu. Tumbuh kembang anak, misalnya nih anak harusnya umur sekian tuh udah bisa jalan atau bisa merangkak, tapi anak ini belum. Nah, itu bisa kita bantu untuk stimulasi. Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ketemu lagi dengan saya Laksmi, dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Dias dari Fisioterapi SMC ya Mbak ya? Iya Mbak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Laksmi. Iya, masih ngantuk nih jadi agak kurang ya, biar fresh ya, fokus. Iya. Nah, Klinik Sudirman Medical Center ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Dokter-dokternya juga aneka ragam, ada dokter kulit sampai spesialis jiwa. Alamatnya itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A dan Pasar Barat. Nah, sekarang kita perkenalan dulu ya sama Mbak Dias ya dari Fisioterapi Klinik SMC. Boleh Mbak perkenalan dulu? Selamat pagi sahabat SMC, perkenalkan nama saya Putu Pratnya Diasmita, biasa dipanggil Dias. Saya fisioterapi di klinik SMC. Untuk jam praktek polifisioterapi klinik SMC itu ada jam pagi dan jam sore, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya. Berarti liburnya cuma minggu ya Mbak? Iya, sesuai dengan libur klinik kan liburnya cuma minggu aja. Oh ya, oke. Terus job desk-nya sehari-harinya gimana Mbak? Saya di klinik SMC selaku pengelola untuk polifisioterapinya ya, untuk pengadaan alatnya juga, istilahnya untuk memberikan promosi ke teman-teman sahabat SMC juga. Jadi selain itu saya juga sebagai fisioterapisnya di sana, saya juga mengambil pasien di sana. Dan ditemani juga dengan tim fisioterapinya, ada Adit, ada Nira. Kita di sana. Kalau saya sekarang di sini berarti paginya ada tetap jaga ya. Itu sekarang untuk pagi ini tuh Adit yang jaga. Oh, kayak shift-shiftan gitu ya? Shift-shiftan. Oh, oke. Jadi akan selalu ada yang standby ya di sana? Betul sekali. Tadi jamnya dari jam berapa? Kalau Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 1, kemudian ada jeda lagi dari jam 5 sampai jam 9. Oh, oke. Sampai kalau malam ya? Untuk hari Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 1, kemudian dari jam 2 sampai jam 6. Jadi sampai jam 6 aja sih kita kalau hari Sabtu. Oke, tapi yang penting Sabtu tetap buka ya. Iya, jadi tetap. Kalau misalnya sahabat SMC sekalian yang butuh ke fisioterapis, tapi Senin sampai Jumatnya kerja, mungkin bisa ya bisa Sabtu. dari Sabtu ya. Nah, topik kali ini adalah apakah kaki keseleo boleh dipijat atau diurut? Sahabat SMC semua kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya seperti biasa komen-komen aja di live IG ini. Atau nanti kalau misalnya acaranya udah selesai juga bisa komen-komen di IG-nya Klinik SMC. Nanti bisa dibalas di situ ya Mbak ya? Iya, betul. Iya. Nah, kita mulai aja ya dari pertanyaan pertama. Kalau fisioterapi itu apa sih Mbak? Banyak yang bilang kalau fisioterapi itu sama dengan tukang pijat. Iya, benar. Emang beberapa teman-teman di luar itu masih berpikir kalau kita fisioterapi itu sama dengan tukang pijat. Padahal kan di plang kita udah tulis tuh fisioterapi, bukan kita tulis tukang pijat atau tukang urut gitu kan ya. Nah di sini tugas kami fisioterapi untuk mengubah mindset masyarakat mengenai apa sih itu fisioterapi. Nah fisioterapi itu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan pada per orang ataupun kelompok untuk memelihara, mengembangkan sampai dengan memulihkan fungsi gerak tubuh. Misalnya nih pada saat jalan kaki sakit, pada saat jongkok lututnya itu sakit. Nah berarti itu kan ada masalah nih di fungsi gerak tubuhnya. Boleh dikonsultasikan ke fisioterapi. Dan untuk intervensi fisioterapi memang ada ya di sana itu kita berikan rilis atau masas. Namun tidak semua kasus kita berikan itu. Misalnya nih dalam durasi 1 kali sesi fisioterapi itu kan bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Nah nggak mungkin kan 1 jam itu kita kasih masas saja kan, jadi tukang pijat sih memang kalau seperti itu. Jadi kita modalitasnya itu banyak, ada modalitas alat, ada yang namanya exercise. Yang paling penting di sini sih exercise ya. Jadi bukan di masasnya kita pentingkan, tapi di exercise-nya. Jadi untuk pemulihan itu emang harus exercise yang banyak. Begitu sih Mbak. Exercise-nya berarti yang
mulai dari ringan sampai berat itu sesuai ya kebutuhannya. Betul. Gitu. Berarti sahabat SMC, fisioterapis itu bukan tukang pijat Iya, ya. betul sekali. Iya, harus diubah nih mindsetnya berarti. Terus siapa aja yang bisa dikatakan fisioterapis? Dan apakah hanya ikut pelatihan saja yang bisa dikatakan sebagai fisioterapis? Yang ikut pelatihan saja. Nah, ini lagi satu sih, beberapa sih pada saat saya melakukan intervensi itu ada pasien yang bertanya sama saya, Mbak, ikut pelatihan di mana ya, les di mana, kursus di mana, itu sering sih terjadi. Nah, di sini juga tugas kami sebagai fisioterapi untuk mengedukasi lagi sebetulnya siapa sih yang bisa dikatakan sebagai fisioterapis. Nah, yang bisa dikatakan sebagai fisioterapis adalah mereka yang sudah menyelesaikan program pendidikan secara formal di bidang jurusan fisioterapis, baik itu D3, D4, S1, bahkan ada juga S2. Dan untuk saya sendiri dan teman-teman tim fisioterapi klinik SMC itu kami S1 plus profesi, di mana selama 4 tahun itu kami untuk menyelesaikan S1-nya, kemudian 1,5 tahunnya lagi untuk program profesinya. Jadi lumayan panjang ya untuk jadi fisioterapi. Kemudian setelah kita tamat, lulus, yudisium wisuda, kita ada yang namanya tuh sumpah profesi. Nah, baru bisa dikatakan sebagai fisioterapis gitu. Jadi prosesnya itu panjang, dan kalau misalnya kita mau buka praktek itu sebelumnya kita harus ikut organisasi dulu. Kalau dokter itu kan ada namanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau fisioterapi itu Ikatan Fisioterapi Indonesia. Jadi kita harus administrasinya lengkap dulu, baru kita buka praktek. Jadi panjang itu prosesnya. Jadi bukan dari pelatihan sih bisa dikatakan sebagai fisioterapis. Memang gitu. jurusan ya, betul, sarjana. Jurusan, ya. Betul. Oh, nggak hanya sarjana tapi ya tadi ada D3. Ada D3, D4, ada juga. Oh gitu, oke. Berarti proses pendidikannya kan lumayan panjang ya, 5-6 tahun itu untuk bisa dikatakan sebagai fisioterapis gitu ya. Benar-benar. Terus bedanya nih sama tenaga medis lainnya seperti dokter, itu gimana tuh? Nah, kalau bedanya, kalau samanya kan kita sama-sama tenaga medis nih ya. Kalau bedanya itu sudah pasti di intervensinya. Misalnya nih, ada kasus patah tulang. Nah, untuk proses penyembuhannya itu kan dokter tuh yang punya, baik itu di operasi ataupun di gips. Nah, untuk proses pemulihan ke depannya itu kami fisioterapi yang masuk. Baik itu untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi bengkak, untuk meningkatkan keterbatasan gerak, untuk belajar jalan, itu fisioterapi yang masuk. Tapi kita juga tetap nih harus berkolaborasi dengan dokter. Kita nggak bisa emang jalan sendiri-sendiri, tetap sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Iya, benar. Jadi bedanya itu cuma di intervensi sih dari kita. Oke. Emang harus kolaborasi ya di mana-mana ya. Soalnya ya nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Saling melengkapi ya bisa dibilang ya. Contoh kasus-kasus yang bisa ditangani sama fisioterapis itu apa aja? Nah, sebetulnya fisioterapi itu kepeminatan itu banyak ya. Misalnya ada fisioterapi yang suka di bidang olahraga, itu ada fisioterapi olahraga. Misalnya cedera-cedera olahraga itu kan banyak bisa kita bantu tangani. Kemudian ada juga yang fisioterapi ke neuro saraf gitu ya, ke saraf. Misalnya Mbak tahu kan istilah Balinya itu sempengot gitu ya, sempengot. Nggak tahu ya. Itu kayak bibirnya mencong. Kayak mencong itu kalau istilah medisnya itu namanya Bell palsy. Ya Bell tahu. palsy ya itu. Bell palsy itu bisa kita bantu juga. Misalnya post stroke itu bisa. Kalau misalnya yang nyeri-nyeri pinggang karena aktivitas, kemudian nyeri bahu, itu bisa juga kita bantu. Bahkan kalau misalnya untuk tumbuh kembang anak, misalnya nih anak harusnya umur sekian tuh udah bisa jalan atau bisa merangkak, tapi anak ini belum. Nah, itu bisa kita bantu untuk stimulasi. Itu sih fisioterapi itu ke semua yang tentang fungsi gerak tubuh bisa kita bantu. Tapi tetap juga berkolaborasi dengan dokter spesialis masing-masing, tetap itu ya. Berarti itu ada spesialisasi khususnya lagi, belajar lagi nggak? Misalnya untuk anak-anak atau orang tua, itu gimana ya tuh? kepeminatan sih lebih gini. Peminatan ya? Semuanya sebenarnya mempelajari juga ya, kalau pas belajar fisioterapi ya? Iya. Oke, berarti banyak juga ya keluhan yang bisa diatasin sama fisioterapi yang saya kira hanya pasien stroke aja gitu. Terus ternyata nyeri pinggang, nyeri bahu juga bisa, bahkan sampai ke anak juga ya, bisa. Benar.
Sekarang kita masuk ke tema nih. Temanya apakah keseleo pada kaki boleh dipijat atau diurut? Karena banyak sekali kasus keseleo, terutama di pergelangan kaki. Terus orang tuh main asal pijat aja pijat, Iya, atau diurut benar-benar, aja diurut. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, sebelumnya saya jelaskan ke keselio dulu ya. Oke, Iya, ya, boleh. keselio. Keselio itu dalam istilah medis tuh ada yang namanya strain. Strain itu terjadinya pengeluaran secara berlebih atau robek pada bagian ototnya. Jadi otot juga bisa cedera ya. Kemudian ada yang juga dinamakan sprain. Nah, pada kasus tema yang kita ambil sekarang ini kan keselio pada kaki. Itu biasanya dibilang sprain ankle. Itu terjadi pada ligamennya. Jadi ligamen terjadinya pengeluaran maupun robek. Nah, ligamen itu merupakan serabut kecil penghubung tulang dengan tulang. Di sana juga berfungsi sebagai stabilisator secara pasif. Keselio itu terjadi bisa karena terpelintir terlalu ke dalam, jadi ligamen yang bagian luar yang kena. Kemudian kalau terpelintir terlalu keluar, itu bagian ligamen yang dalam yang kena. Jadi keselio itu beda sih ya dengan patah tulang. Kalau patah tulang itu, kalau istilah medisnya itu dibilangnya fraktur. Kalau sendinya yang tergeser dibilang dislokasi. Jadi keselio yang kita maksud di sini adalah terjadinya cedera pada ligamen. Ya. Oke, bukan itu robek ya? Robek apa? Nggak selalu sih. Cedera. Bisa karena pengeluaran berlebih tuh bisa juga. Oh, kayak ketarik gitu ya? Iya, ketarik. Oh, oke. Kalau sampai robek kayak sakit banget ya? Iya, sakit pasti itu. Nggak kebayang. Ketarik aja udah sakit kan? Iya, benar-benar. Keseleo yang biasa aja udah sakit gitu. Ya. Nah, omong-omong, ada nggak sih tingkat keparahan dari sprain ankle atau keseleo pada kaki? Apakah semuanya tuh sama jenisnya? Atau ada kayak, oh ini derajat keparahannya yang baru 1, ada yang 2, ada 3 atau gimana? Kalau ligamen itu kan sama dengan jaringan lunak ya, sama dengan otot juga. Di situ tuh memang ada tingkatannya. Kalau misalnya derajat 1 itu cuma terjadi pengeluaran saja, derajat 1 itu ya. Kalau derajat 2 itu terjadinya pengeluaran secara berlebih serta robek sedikit. Robek sedikit. Langsung yang ketiga itu robek secara total. Waduh. Jadi untuk penyembuhannya juga tergantung dari derajat itu sih. Oh gitu. Iya. Kalau udah robek total gitu butuh dioperasi nggak sih? Maksudnya gimana ya itu cara penyembuhannya kalau robek total itu? Penasaran juga sih. Kalau misalnya derajat 1 dan derajat 2 itu kan dikasih pilihan sih, bisa dengan konservatif biasanya. Terapi konservatif itu contohnya seperti fisioterapi, bisa. Kalau misalnya derajat 3 itu kembali ke pasien sih, kan banyak yang pasien yang takut untuk operasi itu ya. Untuk derajat 3 itu bisa konservatif, tapi pasti kita rujuk nih ke dokter ortopedi. Oh, ortopedi ya maksudnya ya? Jadi ke sana alurnya. Jadi kalau misalnya di operasi itu biasanya, setahu saya ya, saya kan bukan di bidang operasi ya. Setahu saya itu ligamennya itu dijarit sih, dijarit. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali itu kayak dicangkok dari ligamen daerah situ. Oh gitu. Atau nggak tendonnya gitu. Oh oke, baru tahu. Ternyata tapi bisa ya dijahit ya? Iya, tergantung sih keparahannya. Kalau misalnya nggak bisa dijahit sama sekali ya dicangkok dari daerah sekitarnya itu. Oke, berarti emang nggak sama ya satu kasus dengan kasus lainnya. Beda. Unik banget. Berarti keseleo itu nggak perlu dioperasi ya, bisa dibilang? Kalau misalnya masih kena derajat 1, derajat 2, nggak perlu sih ya, tidak perlu. Tapi yang paling banyak sih memang kena itu yang derajat 2. Jadi masih bisa kita lakukan yang namanya terapi konservatif seperti fisioterapi. Fisioterapi dengan dilatih tapi sesuai dengan tahapannya. Jangan langsung yang berat misalnya langsung numpu gitu, nggak boleh juga ya. Oke. Terus berarti boleh nggak tuh dipijat saat keseleo? Keseleo boleh dipijat atau enggak ya. Nah, kan memang banyak nih misalnya terjadi keseleo pagi hari, kemudian udah daftar dah itu ke tukang urut gitu ya, untuk sorenya itu. Pada saat itu juga langsung diurut. Nah, sebetulnya pada saat awal keseleo itu kan terjadi proses peradangan nih, kalau istilah medisnya inflamasi. Itu maka pembuluh darah itu akan melebar. Apabila
semakin dipijat lagi, ditekan-tekan lagi, kan pembuluh darah semakin melebar. Jadi sebetulnya tidak kami sarankan pada saat itu juga dilakukan pemijatan. Takutnya mungkin saat itu ngerasa enak ya, besoknya itu biasanya semakin bengkak, merah, semakin nyeri gerak, itu sih biasanya terjadi. Jadi sebaiknya pada saat keseleo itu kalau misalnya kita kurang tahu ya apa yang harus dilakukan, itu sebaiknya ke tenaga medis sih untuk mencari info apa yang harus dilakukan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Kan kasihan juga nih maunya cepat sembuh jadinya prosesnya lama. Iya, karena penanganan yang salah kurang itu tepat, ya. Iya, kurang tepat benar. Terus kalau misalnya upaya mandiri yang bisa dilakukan di rumah kalau pas keseleo itu apa dulu ya kira-kira? Nah, yang pasti upaya mandirinya ya yang awal dilakukan kalau misalnya dulu kan kita ada yang namanya istilah RISE tuh ya, RISE, kemudian ke PRICE gitu yang artinya proteksi, rest, ICE, kompresi dan elevasi. Namun seiring bertambahnya ilmu itu ternyata ada ilmu terbaru nih, studi terbaru mengatakan kalau misalnya cedera akut atau cedera awal terjadi itu sebaiknya kita berikan peace and love. Kedamaian dan cinta damai benar ya. Ya, cinta damai. Jadi sebenarnya itu singkatan ya. Di sini saya jelaskan peace-nya dulu. Iya, boleh. Peace yang dimana PEAC, P-nya itu proteksi. Yang dimaksud proteksi di sini itu kan awal cedera nih. Pertama cedera, abis itu kita harus mengamankan area yang mengalami cedera. Misalnya ketindih motor atau gimana tuh ya. Kan bisa tuh diangkat dulu motornya, langsung kita ditempatkan di tempat yang aman. Jangan lagi kita yang namanya pijat-pijat, kita tekan-tekan, kan ada tuh yang aduh sakit sekali dipukul-pukul gitu ya nggak boleh. Itu yang pasti kita amankan dulu. Kalau misalnya nyeri sekali juga jangan dipaksa untuk menapak. Sebisa mungkin kita amankan dulu itu agar tidak memperparah lagi jaringan yang kena cedera. Kemudian PIS ya E itu elevasi. Elevasi di sini yang dimaksud adalah meninggikan area yang mengalami cedera lebih tinggi daripada jantung. Nah, misalnya kalau pada kaki itu bisa kita gunakan bantal ya, bantal pada saat tidur kita pakai bantal. Itu fungsinya supaya sirkulasi darah bagus, juga supaya tidak terjadi pengumpulan cairan pada yang area mengalami cedera. Itu ya untuk E-nya. Kemudian A yang dimaksud di sini adalah avoid anti-inflamasi. Dimana inflamasi itu kan adalah proses alamiah tubuh. Jadi bengkak itu tidak selalu buruk ya. Ya, jadinya itu adalah respon tubuh untuk memberitahu ke otak bahwa kita sedang bengkak nih, gitu. Jadi sebaiknya jangan menggunakan obat-obat farmakologis, obat-obat antiinflamasi pada saat Malah itu. nggak boleh ya. Sebisa mungkin jangan kita hambat proses inflamasi itu, gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar terasa nyeri sampai tidak bisa tidur, mengganggu istirahat, boleh digunakan, tapi jangan berlebihan juga. Jangan sakit-sakit sedikit langsung minum obat, itu kurang baik sih juga. Iya benar. Lama-lama jadi ketergantungan. Iya benar ya. Kemudian PEAC, C itu kompresi. Kompresi yang dimaksud di sini adalah kita berikan penekanan secara eksternal pada area yang mengalami cedera. Misalnya dengan balutan berupa elastis bandage. Elastis bandage atau taping itu fungsinya untuk meredam bengkak serta untuk membatasi pergerakan sendi agar tidak over. Jadi dijaga tetap itu pergerakannya untuk sementara. Kemudian edukasi. Edukasi yang dimaksud di sini kita sebagai yang mengalami cedera juga harus tahu nih cedera apa yang sedang kita alami. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dari fisioterapi pasti menyarankan sebisa mungkin bergerak secara aktif. Tapi jangan over juga ya, secara aktif tapi lihat ambang nyerinya juga, jangan sampai memperparah rasa nyeri. Itu sih kalau diedukasi. Jadi untuk PIS itu kepanjangannya. Gitu. Jadi kalau misalnya proses penyembuhan tuh ya kita harus hati-hati ya. Iya benar. Sayangi diri kita gitu. Maksudnya. Don't be too hard on yourself gitu ya katanya. Iya. Kalau untuk love sendiri kepanjangannya apa tuh? Kalau untuk love ya, L-nya itu load.
Load yang dimaksud di sini adalah kita berikan pembebanan secara optimal pada area yang mengalami cedera. Tapi bukan juga dengan cara angkat dumbbell atau barbel gitu ya, bukan itu maksudnya, tapi secara bertahap. Kalau keselio pada kaki nih, hari pertama kan emang nyeri banget nih, kita istirahatkan, kita gerak-gerakkan sedikit. Kemudian hari kedua kita berikan penumpuan secara sedikit-sedikit, baik itu posisi duduk bisa, kita berikan tumpuan sedikit. Hari ketiga kita tambah lagi seperti itu. Jadi sesuai tahapan untuk mempersiapkan otot untuk kembali aktivitas seperti biasa. Gitu sih kalau load-nya. Benar load ya. Load, benar. Kemudian di sini yang dimaksud adalah optimis. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita itu mampu, kita itu bisa kembali pulih lagi. Kalau misalnya kita tidak yakin tuh kalau kita bisa sembuh, pasti pada saat proses yang namanya latihan itu bakal males nih ya. Juga nggak bakal bisa sembuh, jadi nggak usah deh latihan. Nah, jadi kan jadinya menghambat tuh proses penyembuhan. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu mampu. Optimis itu juga perlu ya. Mindset berarti ya, sangat mindset, dibutuhkan ya, mindsetnya. Benar-benar. Harus ya positif lah kalau bisa. Ya. Kemudian untuk V itu vaskularisasi. Vaskularisasi di sini yang dimaksud itu kita beri istilahnya latihan pada jantung dengan cara cardiovascular exercise. Karena kita yakin yang namanya sirkulasi darah yang bagus itu, darah membawa sasat membangun pada area yang mengalami cedera itu, jadi proses penyembuhan itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya keselio pada kaki, kardionya jangan lari juga ya. Nanti malah lari gitu, malah tambah rusak jadinya kan. Kalau misalnya pada kaki bisa misalnya kita lakukan kayak menggunakan arm pedal exercise kayak tangan itu ya. Yang penting pacu jantung itu bagus untuk sirkulasi. Baik latihan apapun itu jangan sampai merusak jaringan yang mengalami cedera lagi. Siap. Terus kalau yang E itu exercise. Exercise. Ya, exercise di sinilah yang paling penting. Kenapa penting? Karena kan dari awal kita sudah menyarankan untuk bergerak secara aktif. Exercise itu sangat manjur untuk proses penyembuhan. Kalau misalnya di kaki nih ya tetap sesuai tahapan ya. Kalau di kaki kan misalnya dengan penguatan otot sekitar, itu dengan keseimbangan. Kalau penguatan bisa dengan menggunakan teraben yang kayak karet itu ya, teraben. Tapi teraben itu juga ada bebannya masing-masing sih ya. Semakin gelap itu semakin berat. Bebannya. Jangan juga salah kita ya, baru tahap awal udah yang paling berat. Itu nanti kan malah tambah nyeri jadinya gitu. Bisa dengan latihan keseimbangan, baik itu menggunakan Bosu-Ball atau kita berdiri satu kaki. Masih banyak sih proses yang harus kita lakukan sesuai dengan tahap-tahapnya. Gitu. Jadi peace and love itu seperti itu kepanjangannya. Cinta damai ya. Cinta damai. Iya, bisa diingat dengan baik gitu cinta damai. Cinta damai. Iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan udah banyak ya yang masuk ya. Tapi kita akan membacakannya di akhir sesi ya. Kita mau jelasin dulu semuanya ya. Gitu. Kalau dikasih S itu boleh nggak sih pas awal terjadinya cedera? Sebenarnya dikasih S itu boleh-boleh aja. Tapi studi terbaru mengatakan kalau S itu hanya berupa untuk analgetik, untuk mengurangi nyeri saja, bukan untuk proses penyembuhan. Kalau misalnya dulu yang kita tahu kan itu merupakan proses penyembuhan. Nah, kalau studi terbaru itu mengatakan hanya untuk mengurangi nyeri saja. Jadi kalau misalnya kita benar-benar nyeri sekali bisa sih dipakai S. Jadi tidak salah sih menggunakan S, masih boleh dilakukan. Gitu. Mungkin kayak kalau misalnya kita nggak boleh ambil obat antiinflamasi, mungkin gantinya pakai S bisa. gitu ya. Kalau dikasih salep panas. Nah, ini yang sering keliru kan, antara panas dan dingin itu sering keliru. Banyak misalnya baru keselio dikasih kompres hangat gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya itu sedang meradang, kemudian dikasih panas lagi, pembuluh darah lagi melebar, malah dikasih hangat, jadi tambah lebar. Iya, jadinya seharusnya memang tidak boleh sih ya untuk yang namanya yang panas-panas itu dihindari pada saat awal terjadinya cedera gitu. Kalau ada alat bantu nggak sih yang bisa digunakan kalau keselio?
Untuk alat bantu ada seperti yang saya katakan tadi di kompresi itu elastis bandit itu bisa digunakan. Kemudian ankle support yang kayak istilah kayak sarung kaki di Oh, iya, iya. sarung itu ya. Cuma buat ankle-nya ya, tapi untuk ya. ankle-nya aja untuk membatasi pergerakan sama untuk meminimalisir supaya tidak terjadi keselio lagi itu bisa. Kemudian kalau benar-benar nyeri nih sampai nggak bisa berpindah tempat gitu ya, misalnya mau kencing aja susah gitu kan, buang air kecil, buang air besar tuh kamar mandi aja sulit, bisa menggunakan tongkat yang di ketiak itu bisa. Kalau memang sangat diperlukan, tetapi selama tidak diperlukan sih tidak masalah, bisa menggunakan bandit saja. Tuh. Tapi menapaknya juga mesti hati-hati berarti Iya, ya. harus pelan-pelan juga, jangan dipaksa gitu langsung. Iya. Yang penting hati-hati dan cinta damai. Cinta benar. damai, benar. Benar tuh. Dari sekian penjelasan berarti keseleo memang nggak boleh dipijat ya. Iya, keselio memang pada saat Awal. awal sedang terjadinya peradangan itu hindarilah yang namanya pemijatan, karena itu sedang terjadi fase inflamasi, jadi peradangan. Kalau diberikan pijatan lagi ya semakin meradang, nanti memang awalnya itu enak, tapi besoknya itu ya biasanya meradang, karena banyak itu ke klinik kayak gitu kasusnya. Oh iya, udah bengkak banget. Udah bengkak, dia bilang kemarin 2 hari yang lalu saya bawa ke gini nih, ke tukang urut. Waduh. Habis itu padahal saya ngeri juga sih ya, mikir itu lagi cedera, lagi peradangan, langsung dipijat-pijat. Iya. Apalagi kan ada itu yang sampai dikeretak-keretak itu. Iya, aduh. Ngebayangin aja ngilu. Takutnya cedera tingkat 1 jadi malahan tingkat 2 karena jaringannya rusak itu kan. Nah, jadi sebaiknya memang dibawa ke tenaga medis yang memahami sih ya, supaya nggak salah penanganan nanti gitu. Berarti kalau misalnya kita keseleo nih, itu ke tenaga medisnya kemana dulu nih? Kalau misalnya ke fisioterapi bisa. Langsung ya? Kita bisa ke fisioterapi ya. Oh gitu. Bisa. Kalau misalnya di tempat terdekat tidak ada fisioterapi, misalnya mau ke dokter umum kan bisa juga. Nanti kan ada perawatnya yang bantu memakai bandage seperti itu. Oh iya benar ya. Kalau faktor penyebab keseleo itu apa aja biasanya? Faktor penyebab keseleo itu bisa karena lemahnya otot-otot daerah sekitar kaki itu bisa. Kemudian karena ligamennya memang kendor itu bisa. Kemudian karena gangguan stabilisasi itu bisa juga, kayak nggak balance itu ya. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya karena permukaan lapangan olahraga yang tidak rata juga bisa. Oke. Kemudian karena sepatu atau alas kaki yang kurang tepat juga bisa kan. Kalau sepatu atau alas kaki yang kurang tepat digunakan itu bisa mengganggu keseimbangan, jadinya gampang cedera. Oh, oke. Berarti cara meminimalisirnya baiknya gimana nih? Nah, dalam resiko kan pasti ada nih cara meminimalisirnya. Untuk meminimalisir yang pertama, kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas berat, sebaiknya kita lakukan namanya stretching. Stretching itu perlu ya pemanasan. Tapi tidak sekedar aja sih, kan banyak udah segini udah segitu aja cukup. Itu sebaiknya dilakukan secara optimal juga kan, supaya nanti ototnya nggak kaget. Nah kemudian kalau misalnya nih kita mau lari jaraknya 5 kilo, udah nggak ada pemanasan, langsung tiba-tiba lari 5 kilo, itu kan kaget jadinya ototnya ya. Bisa aja jadinya malah robek kan, bisa tuh. Maka tetap tahap-tahapannya, misalnya lari dulu misalnya 200 meter, habis itu 500, 1 kilo, dan seterusnya. Jadinya pelan-pelan tapi tetap juga dilakukan peregangan gitu ya. Kemudian pendinginan juga tetap dilakukan gitu ya. Kemudian untuk meminimalisir juga itulah sama dengan menggunakan alas kaki yang tepat. Iya, gitu. Itu ternyata penting banget ya. Tapi kalau misalnya kecelakaan motor kan tidak bisa dihindari gitu, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu banyak-banyak berdoa aja banyak sih. Berdoa betul. Sama hati-hati di jalan berarti. Ya. Iya. Berarti kita emang harus melakukan tahapan-tahapan yang benar ya sebelum terutama olahraga. Betul. Gitu. Kayak pemanasan ternyata memang penting banget ya. Penting banget karena banyak itu terjadinya cedera karena kita ototnya kurang siap gitu kan, jadinya cedera, kaget gitu. Kalau pendinginan juga tetap butuh dilakukan ya. Jadinya tetaplah prosesnya itu dilakukan supaya untuk meminimalisir terjadinya cedera. Betul. Keseleo itu sembuhnya berapa lama sih?
Nah, untuk kesembuhan keselio ya itu kembali lagi sih ke keluhan pasien, riwayat pasien juga dan kondisi pasien juga. Tetapi untuk healing proses ligamen tuh ada ya. Kalau misalnya cedera yang derajat 1 itu bisa sampai 2 minggu kurang lebih ya. Oh iya. Kalau derajat 2 itu dari 5 minggu sampai dengan 6 bulan. Kalau derajat 3 itu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kembali lagi sih ke diri kita masing-masing, apa kita mau cepat sembuh atau mau sembuh nih tapi nggak mau latihan. Itu kan sama dengan istilahnya memperlambat juga proses penyembuhan. Sebisa mungkin kita juga mempunyai rasa disiplin untuk diri kita sendiri. Tuh. Iya bener ya. Langkah-langkah fisioterapi itu gimana? Apakah langsung diberikan tindakan saat itu juga? Misalnya kita keseleo, langsung datang nih ke klinik SMC, ketemu sama fisioterapis, itu langsung dikasih tahapan-tahapannya kah atau gimana? Nah sebetulnya ini juga banyak sih yang di luar sana berpikir kalau fisioterapi itu juga tukang pasang alat ya. Jadi baru sampai itu kita langsung pasang alat gitu. Sebetulnya tahapan fisioterapi itu sebelum ke intervensi itu lumayan panjang sih ya. Yang pertama kita harus melakukan yang namanya assessment. Nah, assessment di sini itu kan kita mencari tahu riwayat pasien, keluhannya, kondisinya, sampai dengan juga kita melakukan pemeriksaan secara fisik, pemeriksaan secara tes-tes spesifik juga ada. Jadi prosesnya itu panjang. Dan assessment di sini yang paling penting nih supaya kita tidak salah diagnosa nantinya. Nah, setelah assessment baru kita berikan diagnosa. Diagnosa juga seputaran dengan fungsi gerak tubuh tentunya. Setelah diagnosa, maka kita akan lakukan namanya perencanaan atau planning. Nah, planning ini berbeda-beda ya. Misalnya pada kasus keseleo, pada pekerja yang misalnya hanya duduk, misalnya pegawai bank, dengan keseleo pada atlet itu beda. Misalnya atlet itu pasti targetnya itu beda dengan yang pekerja biasa. Nah, untuk planning itu kita sesuaikan juga goalnya pasiennya itu apa, kita harus tahu juga. Nah, setelah rampung semua itu, baru kita lakukan yang namanya intervensi. Nah, intervensi di fisioterapi itu banyak ya, ada modalitas alat. Modalitas alat itu juga banyak, ada yang disebut dengan infrared, ultrasound, TENS, traksi, dan masih banyak lainnya. Tetapi dalam satu kasus itu tidak kami gunakan semuanya. Itu tergantung dengan keluhan masing-masing pasien. Nah, kemudian ada kita juga lakukan yang pasti itu exercise yang paling penting. Exercise, setelah kita lakukan exercise, kita berikan edukasi. Edukasi juga ini penting. Karena kan datang ke fisioterapi itu paling enggak seminggu itu 2-3 kali kan. Sisanya itu kan pasien tuh latihan di rumah. Maka kita harus istilahnya bekali ilmu pasien ke pasien, apa sih yang harus dilakukan di rumah. Jadi kan proses penyembuhannya juga semakin cepat tuh. Nah, setelah itu baru kita ada yang namanya evaluasi. Evaluasi, jadi setiap selesai pasien itu kita evaluasi lagi, dan nanti mau datang lagi kita evaluasi lagi, terus kita evaluasi. Jadi prosesnya itu panjang, tidak langsung baru nyampe langsung kita sakit, oh ya tidur ya kita kasih alat, nggak gitu sih. Tapi panjang sih prosesnya ya. Benar. Kalau fisioterapi sendiri tuh ngasih obat nggak sih? Nah, kalau fisioterapis dari kami itu tidak memberikan obat. Nah, obat kita itu adalah exercise ya. Jadi latihan, semakin tepat latihannya, semakin rajin latihan, maka semakin cepat proses pemulihannya gitu sih. Dari kami tidak memberikan obat. Kalau mau ke fisioterapi itu harus dari rujukan dokter atau nggak bisa langsung? Kalau ke fisioterapi bisa langsung ke fisioterapi, karena kita kan juga sudah punya tuh proses asuhan fisioterapi yang seperti saya katakan sebelumnya, ada assessment dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada rujukan dari dokter juga bisa dibawa. Itu kan untuk lebih istilahnya memastikan diagnosanya gitu kan ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya data penunjang seperti misalnya ronsen, MRI, itu bisa dibawa. Kalau misalnya patah tulang itu penting sekali sih kita lihat namanya ronsen. Misalnya patah tulang di lengan nih.
beda penanganannya dengan patah tulang yang berada di sendi nih. Jadi kalau misalnya kita lihat nih data penunjangnya, jadi kita bisa lakukan apa sih yang harus dilakukan exercise-nya gitu. Jadi data penunjang itu penting juga. Oke. Nah, kita tuh kalau ke fisioterapis itu harus pas cedera aja atau kayak kalau ada keluhan-keluhan minor juga bisa? Nah, tapi yang paling banyak sih kalau cedera sih yang datang ya. Kalau udah cedera tuh baru datang ke fisioterapi. Padahal fisioterapi itu kan dari promotif, preventif sampai dengan rehabilitatif. Preventif itu kan seperti pencegahan itu ya. Sebenarnya pencegahan juga bisa. Tapi ada sih beberapa pasien yang datang ke klinik ibu-ibu itu ya, misalnya besok mau rainan itu ya mau baik itu purnama atau kajeng kliwon kan pasti pembantannya itu keliling. Dia datang ke klinik deh. Saya mau fisioterapi nih supaya besok pada saat membantan lutut saya nggak sakit. Nah, berarti kan dia sudah melakukan pencegahan tuh supaya tidak sakit. Berarti yang datang ke fisioterapi itu tidak harus yang cedera saja, untuk mencegah juga bisa. Oke. Iya. Nah, itu pertanyaan terakhir dari saya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman sahabat SMC ya, yang udah ngasih banyak pertanyaan nih. Dari Istri Kusuma. Selamat pagi, mau tanya jika keseleo apakah bisa dibawa ke fisioterapi hari itu juga? Baik, untuk keseleo bisa dibawa ke fisioterapi hari itu juga atau tidak? Nah, itu sebetulnya boleh sekali ya. Boleh Justru sekali ya, iya. Disarankan sekali ya. Ya, pokoknya ke tenaga medis itu sangat disarankan supaya kita tahu penanganan yang tepat untuk cedera yang teman-teman alami. Jangan sampai teman-teman tidak tahu karena kurang tahu gitu ya, jadi penanganannya itu kurang tepat. Jadi kan untuk proses penyembuhan nanti. Jadi fisioterapi itu boleh, sangat boleh. Nanti kita akan berikan sesuai dengan fase keseleo tersebut. Gitu. Oke. Dari Manikra Fitri, berapa kali terapi yang diperlukan Kak untuk kembali normal dari keseleo? Nah, ini pertanyaan sebenarnya sering banget ya. Iya. Sering-sering. Saya mesti berapa kali datang ke sini? Bener. Gitu kan pasti orang nanya. Sebetulnya untuk berapa kali sih kita tidak bisa tentukan ya berapa kali. Kembali lagi ke tingkat cedera masing-masing. Kalau misalnya cederanya ringan, mungkin bisa lebih sedikit sih ke fisioterapinya. Tapi kembali lagi sih ke teman-teman di rumah. Apakah di rumah mau latihan? Kalau misalnya hanya ke fisioterapi aja, tapi di rumah nggak latihan ya sama aja. Jadi lambat ya. Iya, bener. Iya, jadi tergantung sama disiplin kita juga Disiplin ya. ya, Latihan benar atau sekali. enggak gitu. Dari Ananta Clinical, kalau drop foot, otot kaki mengecil, apakah bisa diperbaiki dengan fisioterapi? Apa drop foot itu apa ya? Drop foot itu istilahnya kayak kakinya itu sarafnya itu yang kena, jadinya kagak kurang nggak bisa digerakin gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya drop foot itu bisa dilakukan dengan fisioterapi. Nah, nanti kan bisa misalnya nih bisa kita latihan nih otot-ototnya, stimulasi juga bisa. Tapi ya kembali lagi sih ke teman-teman masing-masing ya untuk disiplinnya. Untuk dibantu kita sangat bisa. Karena banyak sih juga beberapa kasus drop foot yang kita tangani di klinik. Oh gitu ya. Jadi emang intinya kita tuh harus bergerak aktif terus ya. ya. Betul, bergerak aktif ya. Mau kita lagi keseleo ataupun enggak, lagi cedera ataupun enggak, emang kita tuh baiknya emang olahraga. Iya, benar. Olah tubuh gitu. Lanjut ya kita ya. Dari Dian Sukrawan. Ilmu penting banget karena banyak yang tak paham saat anak-anak keseleo. Mantap ini. Oh, kalau untuk anak-anak penanganannya ada beda lagi nggak? Atau sama aja? Sama kayak orang dewasa ya? Mungkin tapi ke tingkat kesabarannya aja sih. Ya, biasanya kan anak-anak dikit-dikit nangis, habis itu takut gitu. Takutnya kan yang pasti anak-anak itu takut disuntik kan ya. Padahal kan enggak gitu. Iya. Terus mungkin lebih ke orang tuanya kali ya buat ngedisiplinin latihan di rumah itu. Iya. Dari Doglo 1 bercanda kayak itu. Oke. Ya, ayo kita lanjut lagi. Dari Oktavianti Subianto, ke dokter umum bisa nggak ya?
Bisa aja kalau misalnya ke tenaga medis kan siapapun pasti paham ya untuk penanganan cedera awal tuh bisa. Bisa ya? Bisa, Tapi boleh. mungkin biasanya dirujuk kali ya untuk yang lebih Ya, biasanya khususnya. untuk ke fungsi gerak, untuk latihannya itu ke fisioterapi. Gitu. Tuh, ya. Oh iya, saya mau nanya satu pertanyaan nih. Saya tadi lupa nanya. Mm-mm. Kalau fisioterapis sama dokter olahraga itu gimana kaitannya? Nah, kaitannya ya kita di sini juga saling kerjasama sih ya. Oh, kerjasama Kalau juga ya? misalnya kalau fisioterapi itu spesifiknya mungkin berbeda dengan ke dokter olahraga. Mungkin olahraga itu misalnya bisa juga sih ya untuk fungsi gerak juga sama, tapi misalnya dia lebih misalnya nih konsumsi apa yang harus diberikan pada atlet sebelum itu bisa tuh ke dokter olahraga juga. Oh iya. Dan juga misalnya untuk pasien-pasien yang kayak diabetes, hipertensi itu latihannya boleh dilakukan dengan dokter olahraga. Sebetulnya berkaitan sih, semua kita berkaitan karena sama dengan kayak dokter spesialis saraf kan gitu ya, kan pasti juga sama menangani kasus saraf kejepit gitu istilahnya ya. Benar-benar. Tapi untuk fungsi geraknya kembali lagi ke fisioterapi. Oke, iya. Intinya sih kita sama berkolaborasi. Teamwork ya? Iya, betul. Benar-benar. Adi Purwa 18. Keseleo ada hubungannya dengan flat foot nggak? Flat foot apa lagi? Yang tapak kakinya datar ya? Oh, oke. Sebetulnya ada hubungannya. Oh, gitu. Karena kalau misalnya ke istilahnya flat foot ya, itu kan harusnya kaki kita itu ada cekungannya. Tapi ini nggak ada. Itu pertama bisa terjadi kelemahan pada otot-otot sekitar. Kemudian ligamennya juga nggak stabil. Keseimbangan terganggu. Biasanya itu yang terjadi pada flat foot. Jadi sangat gampang sekali yang namanya cedera kalau misalnya flat foot. Kalau misalnya tidak ditangani sejak dini gitu. Misalnya kalau masih kecil kita tahu flat foot tuh misalnya usia 2 tahun 3 tahun kita masih bisa kok merubah itu. Oh, bisa ya? Bisa kalau misalnya kita kasih latihan tuh lama kelamaan pasti akan terbentuk itu. Oh gitu. Tapi kalau udah dewasa udah sulit kayaknya. Ya kita bisa menggunakan arch support sih. Ada namanya kayak bantalan di sini pada saat kita pakai sepatu atau pakai sandal kita gunakan itu. Jadi untuk meredam juga supaya kita lebih stabil gitu. Oh, tadi itu saya pikir ya kalau misalnya orang flat foot tadi ya istilahnya, itu dia akan lebih seimbang. Enggak ya? Enggak, malah itu keseimbangannya tuh lebih terganggu sih biasanya. Ya. Jadi memang orang tuh sebaiknya ada cekungannya di kakinya. Iya benar, itu sih yang seharusnya. Ilmu baru lagi nih. Dari Penny Priantari, saya sudah fisioterapi 3 kali dan tidak ada perubahan. Ternyata setelah di ronsen terjadi fraktur. Apakah fisioterapi tetap dianjurkan? Terima kasih. Nah, ini makanya penting sekali sih misalnya baru pertama kali ke Seleo, kita kan lihat tuh kalau misalnya bengkaknya terlalu besar, terlalu luas gitu ya, bengkak terlalu luas, kemudian sama sekali sulit digerakkan, pasti kita rujuk untuk ronsen dulu. Oke. Ya kita ronsen dulu, setelah kita tahu hasilnya misalnya ada retak nih, nanti pasti penanganannya beda kan, baik itu di gip atau diapakan nanti di sana kan. Nah setelah itu proses fisioterapi tetap jalan. Jadi tetap pemulihannya itu juga dengan fisioterapi. Jadi misalnya pada saat digunakan gip gitu misalnya ya, digunakan gip, nanti latihannya tetap itu. Misalnya jari-jari kakinya digerakkan. Jangan sampai kita menghentikan aktivitas. Karena di gip, jadi kita takut nih misalnya menekukkan lutut kan ada yang kayak gitu. Tetap itu dilakukan. Jadi setelah kita tahu itu biasanya tetap kok dirujuk fisioterapi. Oh gitu, ya. Jadi sebisa mungkin melakukan pergerakan secara dini. Gitu. Walaupun mungkin pergerakannya juga belum banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bergerak terus. Iya betul. Dari Vena Yastin, selamat pagi, ingin bertanya apakah pemberian kinesiotape dapat meminimalisir terjadinya sprain ankle? Nah, itu apa lagi tuh? Kinesiotape itu gimana istilahnya ya? Kayak dibilang salon pas sih bukan ya, kayak plester untuk otot ya? Iya bisa. Yang buat atlet? Iya benar. Oh itu biasanya ya, tahu. Atlet kan banyak yang pakai itu kan memang untuk meminimalisir terjadinya ke cedera, karena kan kita disangga tuh. Hampir mirip sih dengan bandage, tapi kalau misalnya taping itu dengan di ototnya, mengikuti serat ototnya tuh. Bisa nggak sih untuk keseleo? Sebetulnya bisa juga kan, bisa menggunakan bandage, bisa menggunakan taping itu bisa membantu sih juga, tapi
Biasanya sih kita pakaikan bandage tetap sih juga. Bandage kita pakaikan juga untuk pergerakannya supaya tidak over gitu. Karena bandage itu lebih istilahnya kalau lebih kerat gitulah ya, lebih kerat gitu untuk digunakan. Tapi bandage juga jangan, kalau misalnya kita nggak tahu tuh jangan sembarang juga menggunakannya. Iya, benar. Takutnya nanti terlalu kerat, malahan peredaran darah itu malahan nggak jalan. Kan itu bahaya juga. Iya, malah jadi cedera ya. Iya benar. Padahal niatnya mau meminimalisir, Iya. malah jadi cedera karena ketidaktahuan Iya gitu. benar. Dari Doglo 1. Ini bukan bercandaan kan? Oke. Kak, kompres es itu dilakukan dalam waktu berapa lama? Sehari berapa kali? Terus dikompresnya sampai berapa hari? Kompres esnya langsung es atau perlu dibalut handuk? Nah, kalau misalnya studi sebelumnya kan es itu sangatlah dianjurkan ya. Nah, di sini sebetulnya masih 50-50 sih ya. Karena ada studi baru lagi kalau es itu ternyata bukan membantu proses penyembuhan, tapi es itu untuk hanya bersifat mengurangi nyeri. Kalau misalnya kita sangat nyeri bisa digunakan es. Kalau misalnya mau sehari 2 kali, misalnya dalam 1 kali itu bisa 5 menit, 10 menit bisa. Kalau bisa sih memang digunakan lapisan ya, supaya tidak langsung kena esnya, itu malah terbakar kan jadinya terlalu panas. Oh gitu. Lapisan tapi jangan terlalu tebal juga biar ada rasa efek dinginnya pada area mengalami cedera itu. Oh nggak boleh ya es langsung kena? Kalau langsung misalnya nih es batu Es tuh ya, batu. langsung dimasukkan, takutnya nanti malahan jadi kayak panas dia efeknya. Oh Kalau gitu. misalnya terlalu langsung dinempelkan gitu. Oh, Emang iya, harus baru ada tahu. alasnya gitu. Oh gitu. Jadi dibungkus handuk itu bagus ya? Iya, bisa bungkus handuk, tapi jangan tebal juga ya, nanti malah nggak terasa Iya, yang dinginnya tipis gitu, aja iya. ya. Oke. Nah, kayaknya udah beres nih pertanyaannya. Kita ada ini sih, kata terakhir. Apabila teman-teman ada yang mengeluhkan nyeri ataupun keterbatasan gerak pada anggota gerak tubuh ataupun keseleo, juga bisa langsung datang konsultasi ya ke Iya. Polifisioterapi Klinik SMC. Dia ada di lantai 1 ya? Lantai 1 ya. Kalau nggak salah di pojok ya? Pojok, ya benar. Iya, Ya. Waktu itu pernah ke SMC Oh, terus pernah lihat, ya? oh di pojok ya. Gitu. Bisa buat appointment terlebih dahulu melalui WhatsApp klinik. Bisa. Gitu. Dan agar teman-teman sahabat SMC ada bayangan tentang intervensi fisioterapi, bisa dilihat di IG Klinik SMC dan bisa juga dilihat di Instagram fisioterapi Iya, ada ya? ada fisioterapi _SMC_Bali, bisa dilihat Oh di iya, sana. udah ada Instagramnya sendiri ya? Iya, benar. Wah, mantep banget nih. Untuk Oke. promosinya sih, untuk supaya teman-teman lebih tahu fisioterapi itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Iya, bener ya, edukasi juga buat teman-teman ya. Benar. Iya, benar-benar. Oke, sahabat SMC, nggak kerasa waktunya ini udah mau berakhir ya. Makasih banget nih Mbak Dia sudah datang Sama-sama. pagi hari ini. Iya. Ini seru banget, banyak dapat ilmu baru soal keseleo dan hal-hal yang lain menyangkut dia, menyangkut keseleo ini. Nah, kalau misalnya sahabat SMC ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di Instagram Klinik SMC atau fisioterapi Des SMC Des Bali ya. Garis bawah itu Des bukan Des sih? ya? Kalau nggak salah. Iya, oke. Sekarang kita mesti undur diri dulu karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih banyak sahabat SMC. Sampai ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, tapi jamnya nanti akan dikabarkan lagi lewat poster selanjutnya. Terima kasih sahabat SMC. Bye-bye.